Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini kita akan melanjutkan materi dengan tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar mengenai makna beriman kepada malaikat Allah dan 10 malaikat yang wajib kita ketahui serta tugasnya dan ciri-ciri dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara agar kita menerima keberadaan malaikat. Ada beberapa cara agar kita menerima keberadaan malaikat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Kemudian yang kedua, banyak mengingat kematian. Karena orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian di poin yang ketiga, kita gemar mengerjakan perbuatan yang bisa didoakan oleh para malaikat. Nah, demikian cara agar kita menerima keberadaan malaikat. Setelah kita mengetahui beberapa cara untuk kita menerima keberadaan malaikat, maka kita juga perlu tahu amalan yang didoakan oleh malaikat, seperti halnya diterangkan pada poin yang ketiga. Amalan yang didoakan oleh para malaikat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu kita semua wajib menuntut ilmu sampai kita masuk ke liang lahat atau mengalami kematian. Kemudian yang kedua, mengunjungi para saudara dan sahabat kita. Mengunjungi para saudara dan sahabat kita termasuk silaturahim. Dan orang yang bersilaturahim itu akan memanjangkan umur kita. Oleh karena itu, amalan ini termasuk amalan yang didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga yaitu tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci kita berarti berwudu terlebih dahulu sebelum kita berangkat untuk menuju ke kamar dan kemudian tidur. Poin yang keempat yaitu menjenguk orang yang sakit. Orang yang menjenguk orang sakit juga termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Kemudian poin yang kelima, memilih shaf paling depan ketika sholat berjamaah. Hal ini adalah hal yang paling utama karena shaf yang paling depan adalah shaf di mana amalan didoakan oleh malaikat. Kemudian yang keenam, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu adalah beberapa amalan yang dapat didoakan oleh para malaikat. Semoga kita semua bisa dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang didoakan oleh para malaikat. Untuk yang selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Kemudian poin yang kedua, kita berbakti kepada orang tua, kepada guru kita, dan kepada sesama kita atau teman-teman kita. Itu juga termasuk perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Poin yang ketiga yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Mengerjakan sholat 5 waktu adalah wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, jangan selalu ditinggalkan. Karena ini termasuk mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keempat, makan makanan yang halal dan thayyib atau baik. Selain makanan-makanan yang halal atau tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan juga untuk makan makanan yang baik.
Kalau makanan itu halal namun tidak baik untuk tubuh kita, maka lebih baik kita hindari. Untuk selanjutnya yaitu mari teman-teman semua kita melakukan kegiatan di rumah yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan tema Ayo Sedekah. Yang pertama, ayo bersedekah di lingkungan sekitar kamu. Kemudian dengan cara memberikan sesuatu kepada tetangga atau kerabat, atau juga boleh teman-teman di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, boleh juga memberikan makanan atau minuman untuk jamaah masjid di sekitarmu. Kemudian lakukan dengan ikhlas dan semampunya, tidak boleh dipaksakan. Kalau tidak mampu, maka tidak usah dilaksanakan. Kalau mampu sedikit, maka lakukan semampunya. Kemudian yang kelima, selamat bersedekah. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang didoakan oleh malaikat. Nah, demikian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.